Bab 373 Semua sisi membuat gerakan mereka. Disinilah Huo Yuhao menunjukkan kecerdasannya. Pertanyaannya sangat tepat, jadi dia tidak membangkitkan kecurigaan wanita itu. Setelah beberapa tawar-menawar, Huo Yuhao dapat menyewa, dengan harga selangit, sebuah kapal kargo yang panjangnya 150 meter, yang dapat membawa barang-barang senilai 10.000 kilogram. Kapal kargo ini dilengkapi dengan 10 meriam jiwa kelas 3, yang diawaki oleh 10 insinyur jiwa kelas 3. Itu tidak murah. Secara total, Huo Yuhao harus membayar 400-500 koin jiwa. Huo Yuhao membayar sepertiga dari deposit di muka. Dia akan memuat barang-barangnya setelah 1 minggu. Dia menyimpan kwitansi dan mulai meninggalkan perusahaan pengiriman Sun Moon Harbor bersama Nan Qiuqiu. Ekspresi kegembiraan muncul di matanya. Persiapannya bagus. Namun, tidak lama setelah dia meninggalkan gedung, dia dihadang oleh beberapa pria. Mereka semua berotot dan kasar, dan berbau laut. Mereka berdiri berjajar, benar-benar menghalangi jalan yang agak sempit. Apa yang kamu inginkan? Sebelum Huo Yuhao bisa mengatakan apa-apa, Nan Qiuqiu sudah membuka mulutnya. Di antara 4 pria penggemar, pemimpin tersenyum dan berkata, kami tidak ingin banyak. Kami perhatikan bahwa Anda baru saja menyewa sebuah kapal besar, dan kami pikir Anda akan membutuhkan beberapa orang untuk membantu Anda. Karenanya, kami telah memutuskan untuk menawarkan layanan kepada Anda untuk membantu Anda mengangkut barang-barang ini. Bagaimana dengan itu? Sementara dia sepertinya bertanya, nadanya tidak terdengar. Huo Yuhao berkata dengan jelas, tidak perlu. Kami memiliki cukup banyak pria. Jangan menemukan masalah dengan kami didukung oleh kamar dagang utama. Pemimpin itu tertawa dan berkata, jadi bagaimana jika Anda didukung oleh kamar dagang? Kami anak buah Bluebird. Pernahkah Anda mendengar tentang dia? Bluebird. Huo Yuhao dan Nan Qiuqiu secara alami tidak tahu siapa dia. Mereka saling memandang. Nan Qiuqiu tampak tercengang, tapi mata Huo Yuhao segera tertutup oleh rasa takut. Kamu laki-laki Bluebird. Apa yang kamu inginkan? Orang yang bertanggung jawab puas dengan reaksi Huo Yuhao ketika dia berkata, mari kita cari tempat yang tenang untuk berbicara. Saat dia mengatakan itu, mereka bertiga maju ke depan dengan mengancam, mengelilingi Huo Yuhao dan Nan Qiuqiu. Huo Yuhao tampak ketakutan, tetapi tangan kanannya meraih lengan Nan Qiuqiu dengan erat, menghentikannya untuk bertindak gegabah. Mereka digiring ke gang sepi dan kosong oleh para lelaki besar ini. Begitu mereka sampai di gang, pemimpin itu berkata sambil melirik, anak muda, sepertinya Anda tahu tentang Bluebird. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Demi keamanan barang Anda harus membayar tol. Sebagai orang Bluebird, kami akan mengikuti aturan. Kami tidak ingin banyak dari Anda, hanya sepertiga dari nilai barang Anda. Saat Anda memuatnya ke kapal nanti, kami akan turun untuk melakukan perkiraan. Dengan turun hari ini, kami memastikan Anda mengetahui kehadiran kami. Pada saat yang sama, kami memberi Anda kesempatan. Itu hanya formalitas. Saat dia mengatakan ini, dia mengulurkan tangan kanannya dan menggosok ibu jari, jari telunjuk, dan jari tengah bersamaan. Ketakutan dengan cepat memudar dari wajah Huo Yuhao saat dia melepaskan tangan Nan Qiuqiu. Qiuqiu, aku tahu kamu telah berusaha menahannya sepanjang hari. Ini kesempatanmu. Orang-orang ini bajak laut. Hancurkan mereka secara manusiawi, dan usahakan tetap bersih. Setelah dia mengatakan itu, dia segera mulai berjalan pergi. Bajingan, kemana menurutmu kau akan pergi? Teriak salah seorang pria pemberani. Dia sudah berusaha merebut Huo Yuhao. Namun, pada saat ini, sinar cahaya merah muda keluar dari sebelah Huo Yuhao. Itu mendarat pada pria itu, yang pingsan sebelum dia bahkan bisa berteriak. Dengan kultivasi Huo Yuhao dan kekuatan spiritual, dia sudah melihat bahwa dari 4 orang penyihir itu, hanya pemimpinnya yang adalah petinggi jiwa 20 peringkat.
Sisanya hanya pria normal yang sedikit lebih berotot. Bajak laut Kekaisaran Bulan Matahari. Bagaimana mereka bisa menjadi baik? Ada semburan kutukan, tangisan, dan dengusan datang dari belakangnya, yang berhenti sangat cepat. Sebelum Huo Yuhao bahkan bisa berjalan keluar dari gang, dia bisa mencium aroma parfum dari belakangnya. Nan Qiuqiu membersihkan tangannya dan berkata dengan sedih, tidak menyenangkan, mereka semua terlalu lemah. Ini tidak memuaskan saya. Kamu memang orang yang licik, menipu mereka di sini sebelum menyerang. Huo Yuhao berbalik untuk menatapnya, dan mendesis, Qiuqiu, tumbuhkan otak. Apakah Anda ingin membunuh mereka di tempat terbuka? Bukankah itu akan mengungkapkan siapa kita? Ayo kembali. Dia senang dengan bagaimana Nan Qiuqiu menanganinya. Cahaya pemusnahan memusnahkan lebih dari sekedar kekuatan jiwa. Gang itu bersih, dan tanpa jejak perkelahian. Dia tidak buru-buru pergi, tetapi sebaliknya tinggal satu malam di kota Seajoy. Pagi berikutnya, tepat saat langit cerah, Tang Sek melanjutkan perjalanan mereka. Kali ini, mereka tidak terbang. Huo Yuhao menyatakan bahwa mereka tidak akan melanjutkan perjalanan mereka melalui udara. Kekaisaran Sun Mun memiliki alat-alat jiwa tipe paling banyak pengawasan dari semua negara di benua itu. Setiap kota dijaga oleh mereka, dan mereka bahkan mungkin menanam beberapa di hutan belantara. Dengan kekuatan mereka akan membutuhkan sekitar 2 hari untuk mencapai tujuan mereka melalui darat. Sunrise City, tempat Sandera disimpan, terletak di selatan Kekaisaran Sun Mun. Mereka mengambil jalan memutar agar tidak mengekspos identitas mereka. Mereka melanjutkan perjalanan mereka, tetapi tidak melakukan perjalanan dari jalan yang dipukuli. Sebaliknya, mereka melewati jalan utama, dan mereka bergerak maju dengan kecepatan penuh. Setiap kali mereka bertemu wisatawan lain, Huo Yuhao akan menggunakan imitasi untuk membuat mereka tidak terlihat. Dengan demikian mereka dapat membypass traveler lain tanpa diketahui, dan tanpa melambat. Ketika mereka bergerak maju, mereka tidak menemui kesulitan apapun. Saat Tang Sek bergerak cepat menuju Sunrise City, sekelompok tamu tak diundang lainnya muncul di dekat perbatasan Kekaisaran Sun Mun. Penatua Suan terbang di garis depan, Penatua Song di sebelahnya. Dengan mereka berdua memimpin, mereka diikuti oleh para penatua lainnya, serta Dekan Akademi Shrek, Yan Shaoze, dan Wakil Dekan Departemen Alat Jiwa, Qian Duoduo. Meskipun hanya ada 8, kekuatan gabungan mereka hampir tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Qian Duoduo baru-baru ini naik ke peringkat 95, dan secara resmi menjadi Douluo Transcendent. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa 8 dari mereka adalah Douluo Transcendent. Kekuatan gabungan mereka bahkan lebih tinggi daripada ketika mereka terakhir mengambil tindakan selama turnamen. Xuanzi, apakah kita benar-benar perlu melakukan ini? Ini sepenuhnya melanggar aturan, Penatua Song berkata dengan suara rendah, mengerutkan kening. Penatua Suan tersenyum dan berkata, jadi, tindakan Kekaisaran Sun Mun adalah sah. Setelah turnamen Master Jiwa Pemuda Elit-Elit, mereka menghentikan begitu banyak anggota tim dari berbagai tim, dan bahkan menahan dan memenjarakan beberapa dari mereka. Itu juga melanggar aturan. Penatua Song menghela nafas dan berkata, Kekaisaran Sun Mun melakukan dosa besar. Aku takut tuan-tuan roh jahat. Penatua Suan menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka tidak berani. Dalam hal insinyur jiwa dan kekuatan keseluruhan, Kekaisaran Jiwa Surgawi dan Kekaisaran Bintang Luo lebih lemah dari Kekaisaran Sun Mun. Namun, dalam hal tuan jiwa saja, mereka tidak takut. Kecuali jika penguasa jiwa jahat mencari maut, atau menggunakan semua kekuatan mereka, mereka tidak akan berani melakukan apapun. Ayo pergi. Jika kita tidak membuat keributan, apa yang bisa Yu Hao lakukan? Dia seharusnya berada di Kekaisaran Sun Mun sekarang. Bagaimana Anda bisa menyetujui Huo Yu Hao mengambil bagian dalam operasi ini? Tanya Penatua Song. Penatua Suan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh.
Lagu lama, jangan terlalu terpaku pada masa lalu. Yu Hao tampaknya sangat berbeda sekarang. Selain itu, rencana tentara tertinggi tidak seharusnya menaikkan bunga di rumah kaca, kan? Jika dia tidak mengalami kesulitan, bagaimana dia bisa memperbaiki dirinya sendiri? Selama kita membuat keributan yang cukup besar, dia seharusnya aman. Baiklah, Penatua Song setuju dengan anggukan enggan. Penatua Xuan memimpin mereka maju, dan segera berada di wilayah udara Kekaisaran Sun Mun. Karena ini adalah perbatasan, kepadatan alat jiwa tipe pengintaian adalah yang tertinggi di sini. Seketika, 7 atau 8 alat jiwa pengawasan ketinggian tinggi mengunci posisinya. Penatua Xuan tersenyum, dan menekan ke depan dengan telapak tangan kanannya. Cahaya kuning yang intens bersinar dari tubuhnya. Seketika, langit tampak runtuh. Aura yang sangat kuat terpancar darinya. Alat jiwa pengawasan ketinggian tinggi yang telah mendeteksi Penatua Xuan semua mulai merengek keras. Bahkan ketika mereka merasakan kekuatan target mereka, mereka semua terpengaruh olehnya. Alat-alat jiwa pengawasan ketinggian tinggi dibangun di atas dasar botol susu Sealet, yang memberi mereka kekuatan jiwa yang cukup untuk menghabiskan waktu yang lama di udara. Namun, karena fluktuasi kekuatan jiwa Elder Xuan terlalu kuat, itu menyebabkan kekuatan jiwa dalam botol susu Sealet bereaksi negatif. Bang! Kembang api yang mempesona meledak di dekatnya. Bang, 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 bang. Serangkaian ledakan, disertai dengan kembang api merah mencolok, mengikuti yang pertama dengan cepat. Setelah 1 atau 2 napas, semua alat jiwa pengawasan ketinggian tinggi dalam radius 2,5 km diledakkan oleh kekuatan jiwa besar Penatua Xuan. Setelah Penatua Xuan melakukan itu, sisanya mulai bertindak juga. Dengan kekuatan Douluo Transcendent mereka tidak membutuhkan alat jiwa tipe terbang untuk terbang. 7 yang tersisa semuanya terbang ke arah yang berbeda. Setelah beberapa saat, langit malam yang gelap pekat mulai menyala lagi. Sejumlah besar alat jiwa pengintai udara hancur dengan kecepatan tinggi. Namun, Kekaisaran Sun Mun masih merupakan kekaisaran paling kuat di benua itu. Dengan cepat bereaksi dan menyerang balik, sinar cahaya yang kuat menyala di tanah saat alat jiwa membombardir langit. Mereka semua meriam jiwa yang lebar, dan ada juga meriam jiwa lain yang bisa melumpuhkan, atau membuat target mereka pingsan. Hanya alat jiwa yang kelas 6 dan di atasnya yang bisa mencapai target pada ketinggian mereka. Seketika, seluruh langit diterangi oleh cahaya yang terang dan mencolok. Sinar cahaya dari meriam jiwa seperti hutan kematian yang menyelimuti segalanya. Menghadapi formasi ini, bahkan Douluo yang bertitel biasa pun akan panik, dan mencoba melarikan diri secepat mungkin. Namun, tidak peduli seberapa kuat pertahanan Kekaisaran Sun Mun, mereka tidak dirancang untuk menahan Transcendent Douluo. Atau setidaknya, mereka tidak siap menangani 8 dari mereka. Menghadapi sinar cahaya yang naik dengan cepat, Penatua Xuan dan yang lainnya naik lebih tinggi ke udara. Tidak ada yang tahu berapa banyak meriam jiwa yang dimiliki Kekaisaran Sun Mun di bawah mereka, jadi melawan mereka secara langsung bukanlah pilihan yang bijaksana. Namun, tidak peduli seberapa kuat meriam jiwa itu, bahkan jika itu adalah kelas 9, jangkauannya terbatas. Dengan budidaya Douluo Transcendent mereka bisa terbang 3.000 meter ke udara, ketinggian yang memungkinkan mereka untuk menghindari sebagian besar alat jiwa. 8 sosok naik ke langit. Bahkan jika meriam jiwa bisa menyerang mereka, itu tidak bisa mengatasi pertahanan mereka. Tanpa bantuan alat jiwa pengintai ketinggian tinggi yang hancur, akan sulit untuk mengunci posisi mereka. Namun, Penatua Xuan dan yang lainnya tidak santai. Mereka telah melihat kekuatan alat jiwa Kekaisaran Sun Mun dalam pertempuran, dan memahami betapa menakutkan lawan mereka. Dalam hati Penatua Xuan, dia bersukacita pada kenyataan bahwa Huo Yuhao telah menghancurkan bunker bawah tanah. Pada saat itu, ia memarahi pemuda itu karena tindakan itu mungkin telah memiskinkan banyak orang.
Namun, sekarang dia memikirkannya, dia menyadari bahwa seandainya gudang besar itu tidak dihancurkan, semua alat jiwa di dalamnya akan dikerahkan dalam perang. Bahkan Douluo Transcendent seperti mereka harus menghindar untuk menghindari terkena meriam jiwa sebanyak ini. Bagaimana para prajurit dari 3 negara akan melakukan perjalanan? Pengeboman di ketinggian tidak berlangsung lama. Setelah beberapa menit, cahaya kuat yang datang dari tanah mulai perlahan memudar. Pada saat yang sama, alat-alat jiwa pengintai udara berbasis darat mulai memindai udara menggunakan gelombang besar gelombang cahaya tak berbentuk untuk menemukan Penatua Swan dan yang lainnya. Namun, jangkauan alat jiwa ini hanya sekitar 1000 meter. Jika tidak akan ada kebutuhan untuk alat-alat jiwa pengawasan ketinggian tinggi. Kekaisaran Sun Moon hanya memiliki tingkat teknologi ini saat ini. Setelah alat jiwa pengintai udara berbasis darat melakukan pemindaian, angka-angka naik ke udara dan dibebankan ke mereka di langit. Semua tokoh ini memiliki cahaya di punggung mereka, yang berasal dari alat jiwa tipe terbang. Ada ratusan dari mereka. Salah satu dari mereka, di tengah, membawa alat pengintai jiwa yang besar. Dihadapkan dengan serangan tiba-tiba, Kekaisaran Sun Moon telah datang dengan respon menyeluruh. Pertama, mereka membombardir target mereka dengan sekuat tenaga. Kemudian, mereka menggunakan alat jiwa pengintai udara berbasis darat untuk memindai mereka. Akhirnya, mereka mengerahkan legion perang udara mereka. Rencana mereka dilakukan dengan sangat baik. Namun, musuh mereka hari ini hampir tak terkalahkan. Jika legiun rekayasa jiwa Kekaisaran Sun Moon cukup kuat untuk melawan seluruh dunia, Kekaisaran Sun Moon tidak perlu menunggu untuk menyerang kekaisaran lain, atau membentuk aliansi dengan Tuan Jiwa Jahat. Karena itu, ketika Penatua Swan muncul dengan senyum di depan 300 anggota Legiun Perang Udara, akhir mereka sudah dekat. Ratusan meriam jiwa terbuka pada Penatua Swan. Dalam Legiun ini, insinyur jiwa paling kuat adalah setidaknya kelas 7. Namun, dihadapkan dengan keberadaan yang kuat seperti peringkat 98 Titlet Douluo, semua yang mereka lakukan sia-sia. Penatua Swan tidak suka membunuh, jadi dia tidak langsung membunuh mereka, tetapi malah menggunakan gravity control tipe domainnya. Semua prajurit jatuh ke tanah seperti lalat yang disiram dengan insektisida. Para tetua lainnya juga tidak malas. Diskusi dan tindakan adalah masalah yang terpisah. Ledakan terdengar dari tanah di bawah ini. Menurut aturan benua yang tak terucapkan, Titlet Douluo dan insinyur jiwa tingkat tinggi tidak akan menyerang orang biasa. Inilah mengapa Penatua Song tidak ingin menyerang barusan. Namun, Penatua Swan telah menemukan celah. Target mereka tentu saja bukan tentara biasa dari Kekaisaran Sun Moon. Namun, dihadapkan dengan serangan oleh insinyur jiwa udara, Penatua Swan secara alami tidak akan menunjukkan belas kasihan. Para penatua lainnya tidak membunuh, tetapi mencoba untuk menyebabkan kehancuran sebanyak mungkin. Sementara pemboman meriam jiwa sekarang sangat kuat, itu juga mengungkapkan lokasi meriam jiwa Kekaisaran Sun Moon telah diinstal. Karenanya, mereka menjadi sasaran bagi banyak Douluo Transcendent. Di luar situs meriam jiwa, mereka juga menyerang lumbung dan gudang amunisi. Malam itu adalah mimpi buruk bagi pasukan perbatasan Sun Moon Empire yang ditempatkan di dekat Heavenly Soul Empire. Ledakan meledak dari tengah malam hingga fajar. Ketika matahari terbit sekali lagi, kam utama Kekaisaran Sun Moon benar-benar hancur. Bagaimana mungkin tidak ada insinyur jiwa kelas 9 yang bertanggung jawab atas kam yang sedemikian penting? Namun, 2 insinyur jiwa kelas 9 yang bertanggung jawab di sana tidak dapat melakukan apa-apa di hadapan 8 Douluo Transcendent. Selanjutnya, serangan itu terjadi pada malam hari. Tanpa alat jiwa pengawasan ketinggian tinggi, bagaimana mereka bisa memusatkan api pada para sesepuh paviliun Dewa Laut? Perang belum pecah, tetapi Akademis Rex sudah menggunakan kekuatannya untuk menunjukkan kepada Kekaisaran Sun Moon bahwa para master jiwa masih merupakan senjata perang yang paling kuat.
Penatua Xuan dan para penatua lainnya tidak menyembunyikan identitas mereka. Segera, berita tentang kehancuran ini menyebar ke seluruh kekaisaran Sun Mun. Hancurkan. Botol teh halus hancur di tanah. Su Tianran sangat marah sehingga wajahnya pucat. Apa yang dilakukan pasukan perbatasan? 400 insinyur jiwa terluka atau mati. Sejumlah besar meriam jiwa dan amunisi hilang. Bodoh, sekelompok orang bodoh. Zhu Zi duduk di sebelah Su Tianran, mengenakan pakaian berwarna keemasan, dan diam. Setelah Su Tianran naik ke tahta, dia menamakannya permaisuri. Posisinya tidak seperti sebelumnya. Setelah Su Tianran selesai melampiaskan kemarahannya, dia menjadi tenang, dan sebuah senyuman merayap di sudut mulutnya ketika dia berkata, "Shrek, apakah kamu akhirnya memutuskan untuk menyerang?" Seseorang pergi dan memanggil tutor kekaisaran untuk membahas masalah ini. "Ya," jawab penjaga di luar dengan ketakutan. "Permaisuri, bagaimana menurutmu?" Su Tianran bertanya pada Zhu Zi. Zhu Zi berdiri, berjalan di belakang Su Tianran, dan memijat bahunya, berkata, "Yang mulia, tolong jangan terlalu marah. Hal ini, bagi saya, tampak aneh. Meskipun Shrek Academy adalah sekolah terbaik di benua itu, mereka bukan milik negara manapun. Semua orang tahu bahwa Shrek Academy independen, dan posisi mereka luar biasa. Kali ini, tindakan mereka harus menjadi bentuk pembalasan terhadap kami karena menangkap para peserta turnamen. Mereka ingin memaksaku untuk membebaskan mereka." Mata Su Tianran menyipit. Zhu Zi mengangguk dan berkata, "Aku percaya itu yang terjadi. Mereka akan terus menyerang. Berhadapan dengan para penguasa jiwa yang kuat ini, memang tidak mungkin untuk membalas. Mereka mengandalkan perbatasan dengan kekaisaran jiwa surgawi dan kekaisaran bintang Luo, yang membuatnya sulit bagi kita untuk membalas mereka." Su Tianran tertawa dingin dan berkata, "Apakah mereka ingin melihat siapa yang lebih destruktif? Dalam hal itu, tidak ada yang bisa mengalahkan Tuan Jiwa Jahat. Karena mereka ingin melepaskan kehancuran, aku juga akan melakukannya. Mari kita lihat siapa yang akan retak terlebih dahulu." Zhu Zi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, Yang Mulia, Anda tidak bisa melakukan itu. Kami belum siap. Jika kita melakukan itu, kita akan memprovokasi perang lebih cepat dari jadwal. Sementara Gereja Roh Kudus kuat, mereka tidak dapat melawan semua penguasa jiwa dari 3 negara asli di benua itu. Ini mungkin jebakan yang ditetapkan oleh lawan kita. Jika Gereja Roh Kudus menderita kekalahan besar, itu tidak akan ada gunanya bagi kita." Su Tianran akhirnya seorang pemimpin yang licik. Baru saja, kemarahan membuatnya kehilangan alasannya, tapi dia perlahan-lahan menjadi tenang dan menepuk tangan Zhu Zi. "Denganmu sebagai permaisuriku, aku memang diberkati. Katakan padaku, apa yang harus kita lakukan?" Aura pembunuh muncul di matanya ketika dia berkata, "Yang Mulia, kekaisaran kita masih memiliki persediaan meriam stasioner kelas 9. Ada beberapa yang bisa menembak ke langit, kan?" Mata Su Tianran berbinar ketika dia berkata, "Apakah kamu mengatakan kita harus mengintimidasi mereka?" "Iya nih, bunuh 1 untuk menakuti 100. Ini akan mencegah mereka menjadi begitu sombong." Ada beberapa master jiwa yang belum merasakan kekuatan meriam jiwa stasioner kelas 9. Angin sepoi-sepoi yang jelas bercampur dengan aroma alam. Serangga dan burung berkicau di hutan, dan sinar matahari mengalir turun, memancarkan sinar redup yang tidak bisa menembus dedaunan tebal. Di bawah sebatang pohon yang begitu luas sehingga dibutuhkan setidaknya 10 orang untuk mengelilinginya, kata seseorang. Rambut panjangnya yang berwarna biru kekuningan menggantung longgar di belakang punggungnya. Saat dia duduk, rambutnya menyentuh tanah. Matanya terpejam, alisnya yang panjang agak melengkung, dan hidungnya lurus. Kulitnya pucat pasi, dan bibirnya kenyal. Jika kecantikan memiliki bentuk manusia, ini dia. Kakinya yang panjang dan ramping disilangkan saat dia duduk tegak. Dari samping, orang bisa melihat sekelilingnya, naik ke posterior.
Sosok rampingnya, yang membentang dari pinggang ke posteriornya, akan menarik perhatian siapapun. Meskipun matanya terpejam, dia memancarkan aura sedingin es yang menghalangi sebagian besar binatang buas dan pria mendekatinya. Jika seseorang dapat merasakan aura di dekatnya, orang akan menyadari bahwa selain burung dan serangga, tidak ada hewan besar. Ini adalah salah satu tempat paling misterius dan berbahaya di benua Douluo. Master Jiwa menyebutnya sebagai tempat pembantaian, karena itu adalah wilayah inti dari hutan Great Stardow. Bagi manusia, ini adalah tempat yang mematikan. Bahkan Douluo Transcendent tidak akan berani datang ke tempat ini tanpa persiapan, karena setengah dari 10 binatang buas besar dari benua Douluo tinggal di sini. Mereka masing-masing memiliki kemampuan luar biasa, dan sama cerdasnya dengan manusia. Selain itu, mereka juga bisa memerintahkan banyak binatang jiwa yang kuat di dalam Great Stardow Forest. Biasanya, 100.000 tahun jiwa binatang setara dengan Titlet Douluo. Dalam hal kekuatan, itu tergantung pada keterampilan bawaan dari jiwa-jiwa individu, seperti bagaimana itu tergantung pada keterampilan jiwa dan jiwa bela diri dari Douluo berjudul. Begitu binatang buas menembus kemacetannya dan mencapai tingkat budidaya 200.000 tahun, kekuatannya bisa menyaingi Douluo Transcendent. Setiap 100.000 tahun setelah itu akan menjadi masalah hidup dan mati bagi binatang buas. Tidak diragukan lagi, setiap kali jiwa binatang mengatasi ujian mematikan seperti itu, kekuatannya akan meningkat secara eksponensial. Itu seperti ketika Huo Yuhao pertama kali bertemu Permaisuri Es. Kekuatan menakutkan dari Es Empress sudah cukup untuk melawan rank 97 yang berjudul Douluo. Di utara yang ekstrim, bahkan seseorang sekuat Penatua Suan mungkin tidak mampu mengalahkannya. Di antara 10 binatang buas besar, bagaimanapun, Permaisuri Es hanya peringkat ke-7. Adapun Permaisuri Salju, alasan mengapa dia mulai mundur dan hampir hancur sendiri di dalam Huo Yuhao adalah karena kekuatannya sendiri terlalu kuat. Setelah binatang buas menembus penghalang 500.000 tahun, itu akan sekuat Douluo utama. Dengan kata lain, Ratu Salju sama kuatnya dengan Kaisar Naga Douluo, Long Xiaoyao. Jika dia bertemu dengannya di ekstrim North, Long Xiaoyao tidak akan berani melawannya secara langsung. Di dunia binatang buas, termasuk Permaisuri Salju, 5 dari 10 binatang buas agung sekuat Ultimate Douluo. Mereka semua memegang posisi kuat. Secara alami, mereka adalah 5 besar dari 10 binatang buas besar. Pada saat ini, di wilayah inti dari hutan Great Stardow, Slaughtering Grounds, hidup yang pertama, keempat, kelima, keenam, dan kedelapan dari 10 makhluk besar Savage. Mereka memerintah semua makhluk jiwa lainnya. Untuk hidup di tempat penyembelihan, seseorang harus memiliki kultivasi setidaknya 100.000 tahun. Karenanya, ini adalah tempat teratas bagi Douluo Transcendent untuk mencari petualangan. Begitu seseorang mencapai tingkat Douluo Transcendent, dia tidak akan membutuhkan cincin jiwa lagi. Namun, penting untuk diingat bahwa pembunuhan binatang jiwa berusia 100.000 tahun tidak hanya akan menelurkan cincin jiwa 100.000 tahun, tetapi yang lebih penting, itu akan menghasilkan tulang jiwa. Tulang jiwa 100.000 tahun yang dibawa 2 keterampilan jiwa. Bagi tuan jiwa, emas dan kekayaan bukanlah apa-apa. Namun, berapa banyak orang yang bisa memiliki ke-6 tulang jiwa? Begitu seorang Douluo Transcendent memiliki tulang jiwa binatang buas jiwa 100.000 tahun, kekuatannya akan mengalami lompatan kualitatif. Oleh karena itu, banyak Douluo Transcendent mengunjungi tempat pembantaian. Beberapa dari mereka bahkan membunuh beberapa ratus ribu jiwa-jiwa. Pada akhirnya, ini membuat marah para pemimpin binatang buas di hutan Great Stardow. Mereka meluncurkan gelombang binatang yang luar biasa menakutkan, menargetkan Shrek City. Itu menakutkan semua tuan jiwa. Meskipun kota Shrek mampu menghentikan gelombang binatang penyerbu dengan bantuan banyak murid dari Akademi Shrek, serta sekte tubuh, manusia akhirnya berkompromi.
Akademi Shrek memimpin total 27 gelar Douluo dengan menjanjikan, atas nama semua manusia, selama 100.000 tahun jiwa buas tidak meninggalkan tempat pembantaian, manusia tidak akan memasukinya. Hanya pada saat itulah para pemimpin jiwa binatang tenang dan mengakhiri gelombang binatang buas mereka yang merusak dan kehancuran yang ditimbulkannya. Sejak saat itu, tempat pembantaian di hutan Great Stardow menjadi zona terlarang bagi manusia. Tidak ada seorang pun manusia dapat ditemukan di sana. Binatang buas dengan budidaya lebih dari 100.000 tahun semuanya tertidur lelap. Mereka mengumpulkan energi mereka dan bersiap untuk menerobos malapetaka berikutnya. Di bawah latar belakang ini, di Slaughter Grounds yang dipenuhi aura spiritual, duduk seorang wanita. Bagaimana mungkin adegan ini tidak mengejutkan? Mungkinkah itu berarti bahwa janji antara manusia dan binatang telah dipatahkan? Tiba-tiba, tubuh wanita itu mulai bergetar sedikit. Setelah itu, adegan aneh muncul. Cahaya keemasan bersinar di tengah dahinya. Cahaya keemasan ini memanjang menjadi sinar cahaya sekitar 1 inci panjangnya. Sinar emas kemudian terbelah menjadi 2, dan berubah menjadi mata emas, yang memandang ke langit malam yang tak berujung. Ketika mata bersinar, segala sesuatu di sekitarnya tampak kehilangan warnanya. Kicau burung dan serangga tiba-tiba berhenti. Seolah-olah mata adalah satu-satunya yang hidup, dan menghakimi segalanya sebelum itu. Mata itu memandang ke kejauhan, dan perlahan-lahan mulai beriak dengan jelas. Gelombang cahaya keemasan lembut mulai menyebar dari tubuh gadis itu. Cahaya menyala, dan gadis itu mulai bergerak. Dia berdiri, dan saat dia melakukannya, tubuhnya yang ramping menjadi semakin memikat. Mata emas di dahinya sekarang tertutup, tetapi matanya yang biru pucat, sedikit dikaburkan oleh bulu matanya yang panjang, langsung terbuka. Matanya tampak berkaca-kaca ketika dia bergumam pada dirinya sendiri, "Mengapa? Kenapa aku tidak bisa melupakannya? Saya mengendalikan kekuatan takdir, tetapi saya tidak bisa mengendalikan nasib saya sendiri. Ironi apa ini? Nasibnya, mengapa dia?" Pada saat ini, tatapan bingung di matanya berubah menjadi panik. Seluruh kondisi mentalnya tampak berbeda saat dia memancarkan aura yang sama sekali berbeda. Dia mulai mondar-mandir, dan aura dari tubuhnya menjadi semakin tidak stabil. Wajah mungilnya panik, lalu marah, lalu tegas, dan kemudian melunak. Perubahan konstan dalam ekspresi wajahnya mencerminkan kekacauan di dalam hatinya. Akhirnya, dia menggertakkan giginya dan melihat kanopi tebal di atas kepalanya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Aku akan pergi, aku harus pergi. Saya tidak bisa dikaburkan oleh takdir. Saya ingin membantunya mengubah nasibnya, dan nasib saya juga. Aku ingin bertarung untuk kesempatan yang satu ini." Dia berhenti bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, dia melompat dan menembus dedaunan tebal seperti peluru meriam emas. Dia terbang ke udara, hanya meninggalkan aroma yang tersisa di hutan. Sunrise City. Dengan pengembangan alat jiwa yang terus-menerus, semakin banyak alat jiwa tingkat rendah mulai memasuki kehidupan sehari-hari masyarakat umum Kekaisaran Bulan Matahari. Mungkin insinyur jiwa tingkat tinggi Kekaisaran Sun Moon tidak bisa menyaingi para penguasa jiwa dari 3 negara asli benua Douluo, tetapi memiliki lebih banyak guru jiwa tingkat rendah. Ini adalah hasil dari kemajuan mereka dalam rekayasa jiwa. Di Douluo kontinen, semua orang bisa membangkitkan jiwa bela diri mereka pada usia 6 tahun. Terlepas dari apa jiwa bela diri mereka semua bisa berkultivasi. Namun, mereka yang benar-benar bisa membuat nama untuk diri mereka sendiri di dunia master jiwa tidak bisa hanya mengandalkan kultivasi. Bagi banyak dari mereka, bahkan setelah mereka membangunkan jiwa bela diri mereka, kekuatan jiwa mereka hanya akan berada di antara peringkat 1 dan peringkat 3. Ini adalah batasan besar pada budidaya masa depan mereka, yang tidak hanya terbatas pada 10 peringkat pertama. Jika mereka tidak berbakat secara bawaan,
mereka akan mendapat sangat sedikit sebagai imbalan atas upaya mereka. Secara khusus, jika jiwa bela diri mereka tidak memiliki kegunaan praktis, seperti yang cangkul, cangkir, atau piring, tidak perlu bagi mereka untuk terus berkultivasi. Karena hal ini, banyak dari mereka yang tidak berbakat dalam aspek ini tidak memiliki cara untuk melanjutkan kultivasi mereka. Kurangnya bakat bawaan mereka menghalangi mereka untuk menerima pendidikan dari akademi yang unggul, dan seringkali mereka tidak mampu membayar biaya yang sangat tinggi dari sekolah guru jiwa. Sangat sedikit yang seperti Huo Yuhao, yang bisa menggunakan make up karena kurangnya bakat bawaannya dengan kerja keras. Namun, situasi di Kekaisaran Sun Mun berbeda. Beberapa ratus tahun yang lalu, dengan perkembangan rekayasa jiwa, situasi ini sangat diperbaiki. Di Kekaisaran Sun Mun, kebangkitan jiwa bela diri seseorang juga akan berarti bahwa selama seseorang memiliki kekuatan jiwa, ia akan memenuhi syarat untuk pelatihan gratis yang disubsidi oleh kekaisaran. Mereka bahkan akan diberikan obat-obatan yang dapat meningkatkan kekuatan jiwa mereka. Sementara obat-obatan ini mungkin memiliki efek samping, itu mulia untuk menjadi guru jiwa. Menjadi seorang guru jiwa berarti seseorang lebih unggul dari teman-temannya. Siapa yang mau melepaskan kesempatan seperti itu? Jadi bagaimana jika jiwa bela diri Anda tidak berguna? Selama Anda memiliki kekuatan jiwa, Anda bisa menggunakan alat jiwa. Dengan alat jiwa, tidak akan sulit untuk menyerang atau membela diri. Mungkin itu adalah hasil dari obat-obatan, tetapi master jiwa tanpa bakat bawaan hanya bisa memiliki 2 atau 3 cincin paling banyak. Namun, ketika jumlah kelompok orang ini bertambah, situasi keseluruhan berubah. Keberadaan mereka adalah fondasi yang kuat di mana Sun Mun Empire membangun legiun insinyur jiwanya. Pada saat yang sama, mereka memungkinkan lebih banyak alat jiwa sipil digunakan oleh warga biasa Kekaisaran Sun Mun. Bagaimana Kekaisaran Sun Mun mampu melawan 3 kerajaan di benua Douluo? Ini adalah salah satu alasan utama. Tidak diragukan lagi, dalam hal teknologi rekayasa jiwa dan pemeliharaan insinyur jiwa, Kekaisaran Sun Mun memiliki keunggulan yang sangat besar. Sunrise City hanyalah kota kecil hingga sedang di Kekaisaran Sun Mun. Itu tidak sebesar kota Radiant, dan secara total, ia memiliki kurang dari 100.000 penduduk permanen. Menghitung penghuninya yang tidak tetap, ia memiliki sekitar 500.000 penduduk pada suatu waktu. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, kota ini telah mengalami perubahan total. Tembok kota setinggi 15 meter itu sekarang dipenuhi dengan banyak lampu sorot dan berbagai alat pengintai. Di luar Sunrise City ada 2 legiun rekayasa jiwa, yang masing-masing memiliki 500 orang. Di Kekaisaran Sun Mun, legiun insinyur jiwa diberi peringkat berbeda. Yang paling kuat adalah Sun Mun Imperial Soul Engineering Legion, yang merupakan kekuatan paling kuat di Kekaisaran. Kekuatan jiwa seseorang setidaknya harus peringkat 50 untuk bergabung dengannya. Dengan kata lain, hanya Raja Roh yang memenuhi syarat untuk memasukinya. Secara total, ada 300 orang. Di antara mereka adalah 3 komandan legiun dan 3 wakil komandan legiun, semuanya adalah insinyur jiwa kelas 9 yang hanya setia kepada keluarga kekaisaran. Hanya Kaisar Kekaisaran Bulan Matahari yang bisa menggunakan legiun rekayasa jiwa yang kuat ini. Mereka dilengkapi dengan alat jiwa teratas, dan mereka menerima perlakuan terbaik di antara semua prajurit di Kekaisaran Sun Mun. Pemeliharaan legiun yang satu ini setara dengan pendapatan pajak dari 2 kota besar. Ini adalah kekuatan yang menjaga Radiant City, dan mereka adalah pasukan tempur paling setia dan penting dari Kaisar. Bersama dengan Imperial Palace of Consecration, mereka adalah 2 pilar monarki.